Coba bayangin sebentar, gimana jadinya kalau dunia ini gak pernah ada Bluetooth? Kita gak bisa pakai headset wireless, gak bisa pakai gamepad wireless, gak ada TWS, bahkan Wi-Fi dan iDrop mungkin gak bakalan sesimpel sekarang. Meskipun Bluetooth itu sekarang kelihatan sepele, tapi dulu Bluetooth itu teknologi yang sakti banget. Halo guys, di video kali ini kita bakal ngobrol santai soal satu teknologi yang hampir tiap hari kita pakai tapi jarang banget kita hargai. Namanya Bluetooth. Teknologi kecil ini sering dianggap cuman fitur tambahan. Padahal dulu Bluetooth itu powerful banget, bahkan jadi simbol HP canggih di masanya. Di video kali ini kita bakalan nostalgia bareng membahas dari awal lahirnya Bluetooth sampai alasan kenapa teknologi ini gak pernah punah walaupun internet makin murah. Sekarang Bluetooth itu kayak fitur wajib untuk setiap HP. Mulai dari HP yang murah ada, HP yang mahal pun ada juga. Bahkan di perangkat rumah kita juga ada. Tapi dulu kalau HP kamu ada Bluetooth, itu tandanya HP kamu bukan kaleng-kaleng. Dan kamu bisa pamer ke orang lain. Nih, HP gue ada Bluetoothnya bos, senggol dong. Saking saktinya Bluetooth pada zaman itu. Padahal kalau zaman sekarang hampir semua HP ada fitur Bluetooth. Mau HP yang harganya murah sampai puluhan juta pastinya ada fitur Bluetooth. Bluetooth pertama kali dikembangkan oleh Ericsson, perusahaan asal Swedia, sekitar tahun 1994. Tujuannya simpel tapi revolusioner. Mereka kayaknya fobia kabel kusut, jadi mereka ingin ngilangin kabel dan bikin koneksi nirkabel jarak dekat yang hemat daya dan stabil. Karena dulu kalau mau konek ke perangkat lain harus pakai kabel dan itu bikin berantakan. Dan akhirnya Bluetooth lahir dan menyelesaikan satu pertanyaan besar. Kalau bisa pakai mode wireless, kenapa harus pakai kabel? Nama Bluetooth itu ternyata gak diambil secara asal-asalan, tapi terinspirasi dari Raja Viking yang bernama Harald Blåtand Gormson, atau lebih dikenal dengan Harald Bluetooth karena salah satu giginya berwarna biru. Raja ini terkenal karena bisa menyatukan beberapa suku di Skandinavia, mirip kayak fungsi Bluetooth sekarang yang bisa menyatukan beberapa perangkat kayak HP, headset, keyboard, meskipun berbeda-beda tapi bisa nyambung satu kesatuan. Bahkan uniknya lagi, logo Bluetooth itu diambil dari huruf bahasa Viking yang merupakan inisial dari Raja Harald Bluetooth. Jadi penamaan dan logonya juga gak sembarangan diambil, ada sejarah penting di dalamnya. Tahun 1998, teknologi Bluetooth digarap semakin serius supaya Bluetooth gak cuma dipakai satu brand aja, dan dibentuklah Bluetooth Specialist Interest Group yang membernya juga gak main-main. Banyak brand gede di sana kayak Nokia, Intel, IBM, dan juga Toshiba. Mereka sepakat buat kerja sama bareng untuk bikin Bluetooth makin canggih. Teknologi Bluetooth itu pakai frekuensi 2,4 GHz yang bebas lisensi. Jadi mereka gak perlu bayar mahal buat bayar lisensi dan juga hemat budget pastinya. Frekuensi 2,4 GHz juga gampang dipakai banyak brand sekaligus. Makanya Bluetooth bisa menyebar cepat kemana-mana. Masuk ke tahun 2000-an, Bluetooth mulai jadi fitur wajib di HP canggih, dan yang paling berjasa adalah Nokia. Karena HP Nokia seperti HP Nokia 6310 dan penerusnya mulai membawa Bluetooth ke tangan banyak orang. Dan disinilah momen legendaris itu lahir. Kalian pernah gak ngalamin download lagu The Passport di warnet, terus formatnya MP3, terus teman kalian minta dan dikirimnya lewat Bluetooth? Meskipun satu lagu yang dikirim bisa sampai 5 menit, pas udah dikirim pasti 99% malah gagal. Kalau gagal, ulang lagi dari awal sambil ngedeketin HP-nya. Ya meskipun begitu, justru di situ letak asiknya. Bluetooth itu gak cuman teknologi, tapi juga membawa nostalgia untuk para penggunanya. Kedatangan Bluetooth juga bikin dunia gaming HP makin seru. Dulu ada banyak game yang modal Bluetooth aja bisa main bareng, tanpa kuota, tanpa Wi-Fi. Cukup pairing lewat Bluetooth dan duduk bersebelahan. Bisa langsung mabar di HP gaming zaman dulu. Semuanya bisa mabar bareng temen, cuman modal Bluetooth aja. Gratis, simple, dan pastinya seru banget. Dunia audio juga makin canggih. Awalnya Bluetooth cuman bisa buat nelpon dengan satu kuping aja. Terus muncul teknologi yang namanya Advanced Audio Distribution Profile, yang bisa bikin musik dikirim secara stereo dan bisa didengar dengan dua kuping sekaligus. Nah, disinilah awal kebangkitan gaya hidup yang serba wireless, dan colokan kabel pun mulai ditinggalkan karena udah mulai kerasa kalau Bluetooth itu bukan cuman sekedar fitur aja, tapi udah jadi gaya hidup.
Sebelum Bluetooth secanggih sekarang, Bluetooth udah melewati banyak rintangan dan evolusi. Mulai dari Bluetooth 1.0 yang paling banyak drama, pairing gagal, transfer lemot, koneksi juga suka ngilang tiba-tiba. Bluetooth 2.0 mulai mendingan lah, kecepatan mulai bertambah. Plus headset Bluetooth mulai jadi tren. Bluetooth 3.0 dan Bluetooth 4.0. Kecepatannya makin meningkat plus irit daya. Dan sekitar tahun 2016 muncullah Bluetooth 5.0 yang jauh lebih canggih, lebih stabil, dan lebih hemat daya. Bluetooth generasi modern sekarang bukan cuman buat HP aja, tapi juga bisa ada di smartwatch, smart home, sensor, dan perangkat lainnya. Bluetooth yang dulunya dianggap sebagai fitur kecil, tapi sekarang udah berubah jadi tulang punggung koneksi jarak dekat era modern sekarang. Flashback lagi di era 2010-an, internet makin murah dan terjangkau. Banyak orang yang kirim lewat aplikasi chat kayak BBM, WhatsApp, email, bahkan cloud. Banyak orang yang mikir Bluetooth kayaknya bakalan ditinggalkan nih. Tapi kenyataannya Bluetooth gak pernah punah dan tetap bertahan. Karena Bluetooth punya banyak keunggulan yang gak bisa digantikan internet. Bluetooth itu simple, praktis, dan bisa jadi koneksi langsung. Bluetooth juga gak perlu kuota, jadi gratis banget. Bluetooth juga gak perlu pakai server, tinggal pairing-pairing aja. Dan cocok buat perangkat yang membutuhkan hemat daya. Jadi coba bayangin aja hidup tanpa Bluetooth, tanpa headset wireless, tanpa smartwatch, tanpa keyboard wireless atau mouse wireless. Meskipun mereka bisa dibilang perangkat pintar, tapi kalau gak ada Bluetooth, mereka gak bakalan jadi pintar lagi. Bluetooth itu udah kayak tali buat terhubung dengan perangkat lain. Bluetooth bukan cuman sekedar fitur tambahan, tapi udah jadi kebutuhan hidup utama. Kesimpulannya, Bluetooth adalah teknologi yang diam-diam mengubah hidup kita. Mulai dari kirim lagu, main game bareng, sampai kerja dan hiburan modern. Bluetooth bisa bikin dunia jadi lebih bebas, lebih rapi, dan lebih praktis tanpa kabel. Jadi sekarang kamu tahu kan, Bluetooth itu bukan cuma teknologi sepele. Meskipun dianggap kecil, gak kelihatan, tapi perannya besar banget dan bahkan bisa menggerakkan dunia modern. Dan kedepannya kemungkinan besar Bluetooth gak bakalan kemana-mana dan bakalan sulit tergantikan. Bukan karena dia yang paling cepat, tapi karena dia yang paling simple. Selama manusia masih membutuhkan koneksi yang dekat, aman, dan hemat daya, Bluetooth akan tetap hidup. Di saat teknologi lain ribet, butuh akun, butuh internet, butuh kuota, Bluetooth cuman butuh satu hal, cuman butuh pairing aja. Gak peduli kamu pakai HP baru atau lama, pakai headset murah atau mahal, mau pakai speaker kecil atau pakai sound system yang gede, Bluetooth tetap bisa terhubung. Mungkin bentuknya berubah atau versinya naik dan semakin pintar, tapi filosofi Bluetooth tetap sama, menyambungkan hal-hal kecil tanpa ribet, tanpa drama, dan tanpa kabel. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kamu suka video yang kayak gini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan kalau masih ada pertanyaan dan ada saran untuk next video bahas apa, bisa banget tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video, and bye-bye guys.